Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Haba Alu, NIM 1703030028, kelas A reguler PAGE semester 7 dari jurusan Fisiologi Fisip Undana Kupang. Di video ini, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir saya pada mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Di sini, kami diminta untuk menjelaskan draft proposal penelitian kami yang telah disahkan oleh pimpinan jurusan sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang draft proposal penelitian saya dengan judul Peran Deoraina Mata dalam Kepercayaan Singitiu, subjudul Studi Kasus di Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian yang berikut saya akan menjelaskan tentang draft proposal ini. Dari bagian yang pertama adalah daftar isi. Nah, yang pertama ada halaman, lembaran pengesahan, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Dan pada bab yang kedua kajian teori. Nah, 2.1 penelitian terdahulu, 2.2 penjelasan konsep, 2.2.1 konsep peran, 2.2.2 konsep peran Deorai. Kemudian tujuan pelayanan Deorai, fungsi Deorai, wewenang Deorai, kewajiban Deorai. Kemudian konsep masyarakat Jingintiu, landasan teori, 2.3 teori peran, 2.3.1 teori peran. Kemudian ada kerangka berpikir. Nah, pada bab yang ketiga metode penelitian, 3.1 metode penelitian, 3.2 alokasi penelitian, jenis data dan sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data ada beberapa yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, informan, dan teknik penarikan informan, teknik analisis data, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, kemudian berikut saya akan menjelaskan tentang proposal dan hasil penelitian yang sudah disetujui oleh pimpinan jurusan dengan judul Peran Deoraina Mata dalam Kepercayaan Jingitiu, subjudul Studi Kasus di Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sepanjang hidupnya manusia terus mengalami perkembangan dan perubahan, dan manusia sendiri menciptakan berbagai bentuk kebudayaan dalam masyarakat di mana mereka tinggal, seperti agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk kebudayaan tersebut yang melambangkan ciri atau identitas dari sebuah masyarakat, seperti pola relasi maupun bentuk kehidupan lainnya. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya juga tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Kemudian yang berikut, sebagai sebuah bangsa yang besar dengan memiliki ribuan pulau, tentu saja Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk, baik dari segi geografi, politik, etnik maupun sosiostrukturalnya. Bahkan Indonesia dikenal sebagai negara multikultur terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia yang begitu majemuk dengan adanya begitu banyak kebudayaan tak hanya sering terjadi beda pendapat yang memicu konflik, baik antar individu, kelompok, bahkan antar etnis. Yang berikut antar etnis dalam masyarakat, dan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat adat, terutama pada daerah-daerah yang masih berpegang teguh pada hukum adat, biasanya diselesaikan oleh tokoh adat. Proses oleh tokoh adat yang ada di daerah masing-masing masyarakat adat. Dalam proses penyelesaian konflik secara tradisional ini, para tokoh adat memegang peranan yang sangat penting dalam setiap tahap penyelesaian konflik, karena mereka lah yang benar-benar memahami hukum adat yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat. Tokoh adat atau
Pemuka adat adalah orang yang memiliki karisma adat dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Hukum adat, mereka yang memahami dan menguasai norma hukum adat. Sedangkan kelembagaan adat adalah institusi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu yang sama-sama menjaga dan mempertahankan hukum adat di dalam masyarakat. Tokoh adat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nusa Tenggara Timur umumnya masih memegang nilai dan norma sosial serta kearifan lokal dengan baik. Tokoh adat adalah sarana satu-satunya yang memiliki pengaruh besar jika terjadi masalah sosial. Yang berikut, Kabupaten Sabu adalah bagian dari integral dari Nusa Tenggara Timur. Membahas nilai dan norma sosial, masyarakat Sabu masih menyimpan erat kebiasaan dan kearifan lokal. Pada masyarakat Sabu, tokoh adat merupakan sosok yang sangat dihormati dan sangat dihargai, karena tokoh adat dianggap sebagai panutan bagi masyarakat yang jingitiu dan bisa mengayomi masyarakat. Karena mereka sangat memahami hukum adat yang ada. Para tokoh adat ini sendiri berasal dari beberapa suku di masyarakat yang masih menganut kepercayaan jingitiu di kampung adat Namata, terkhususnya di kampung adat Namata Kabupaten Sabu Raijua. Kampung adat Namata merupakan salah satu perkampungan adat yang di dalamnya terdapat megalitik dan didiami oleh para pemangku adat atau para penjaga batu-batu keramat yang ada di tempat tersebut. Megalitik yang terdapat di dalam perkampungan tersebut digunakan sebagai media atau tempat untuk melakukan ritual adat pemujaan terhadap para dewa atau leluhur di wilayah Seba atau Habba. Kampung ini tercatat memiliki beberapa pemangku adat yang mendiami kampung adat tersebut, yakni Deorai sebagai kepala, Pulodo sebagai dewa matahari, kemudian Rue sebagai dewa penyakit, Bekepahi dewa bumi, Mokia dewa kesuburan, serta Kenuhe dewa laut. Di kampung inilah penyelenggaraan kekuasaan adat dilakukan. Konon menurut cerita tokoh adat di Sabu, terkhususnya di Namata, bahwa batu-batu yang dipanggil secara gaib dan sihir sehingga batu-batu tersebut ada di wilayah Namata, sehingga batu tersebut memiliki kekuatan magisnya masing-masing, bisa dibilang cukup tinggi. Oleh karena itu para pengunjung diingatkan atau disarankan untuk jangan sembarangan menginjak batu-batu yang ada di sekitar wilayah tersebut, karena bisa mendatangkan penyakit atau hal-hal buruk lainnya. Warga di Namata yang itu juga masih memegang teguh adat istiadat leluhur mereka. Kemudian yang berikut saya akan menjelaskan tentang Jingitiu. Jingitiu merupakan sebuah hinaan dalam dan pelecehan terhadap kepercayaan asli suku Sabu atau disebut dengan Dohawu, yang notabene memiliki nilai dan makna secara teologi dan moral. Nilai dan makna secara teologi dan moral ini, kata Jingitiu berasal dari 3 kata, yakni jingi yang berartinya menolak atau anti terhadap sesuatu, kemudian ti artinya dari, kemudian au kamu atau dalam hal ini merujuk pada Tuhan, sehingga kata jingi bersinonim dengan kata medenge. Kata ini sering digunakan masyarakat Sabu untuk mengatakan atau merujuk pada sikap anti pantang atau menolak sesuatu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Maka Jingitiu memiliki arti bahwa kelompok masyarakat Sabu menolak atau anti terhadap adanya Tuhan, atau secara harfiah berarti agama yang menolak Tuhan. Pemberian kata tersebut dilakukan oleh para penginjil Portugis yang mencapai Kepulauan Sunda kecil sekitar
tahun 1600 dan berdasarkan catatan dan sejarah bahwa pada tahun 1625 pada tahun itu para penginjil dari Portugis pergi ke Sabu untuk menyampaikan beberapa Injil, sehingga orang Sabu banyak yang mengikuti penginjilan mereka.